Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal dengan NIM 43220010079. Di dalam memenuhi tugas besar 2 perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rika Pernamasari SEMAK, di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang permasalahan kondisi perekonomian di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah, UMKM, serta kebijakan fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada UMKM. UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Yang terakhir ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah serta penerimaan yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan juga tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, konsepsi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama itu adanya administratif, yaitu adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua ada politik, yaitu mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan umum, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan daya saing. Selanjutnya, masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Masalah-masalah yang timbul akibat otonomi daerah, yang pertama itu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua ada penyediaan aturan otonomi daerah yang belum memadai. Yang ketiga, kondisi sumber daya manusia, aparatur negara yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang keempat, korupsi di daerah. Yang kelima, munculnya potensi konflik antar daerah. Dan yang keenam, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum baik. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah otonomi daerah. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, membuat pembatalan anggaran kampanye. Karena dalam hal ini, menurut penelitian, banyak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah itu diakibatkan karena pemilu yang berbiaya tinggi. Yang kedua, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang ketiga, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Mendagri yang berkapasitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang keempat, melarang anggota keluarga untuk ikut serta dalam pemilihan umum agar tidak terjadinya pembentukan dinasti. Selanjutnya peran UMKM. Program UMKM ini cukup memiliki peranan yang cukup penting di dalam sektor perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peranan sebagai pembuka lapangan pekerjaan, yang di mana membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga. Selain itu, UMKM juga berada di tempat yang dapat menjangkau berbagai daerah, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia juga memiliki kemampuan menyerap 97% dari total yang ada, serta menghimpun 60,4% dari total investasi. UMKM juga menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 1 triliun. Permasalahan apa sih yang ada pada UMKM? UMKM mengalami beberapa masalah
Yang pertama itu pengurusan izin, modal usaha yang kurang, serta kurang memanfaatkannya fasilitas digital. Selanjutnya, penyelesaian masalah UMKM. Permasalahan UMKM itu diselesaikan dengan cara yang pertama membuat Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua membuat program PEN, yang ketiga membuka kredit usaha rakyat atau KUR, yang keempat membentuk gerakan Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, yang terakhir ada perluas ekspor produk melalui ASEAN Sale Day atau ALSD. Selanjutnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan di dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah perekonomian yang sedang dihadapi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau juga landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur keuangan dan juga pendapatan negara. Tujuan kebijakan fiskal ialah yang pertama mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara. Yang kedua memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih. Dan yang keempat dapat membantu mendorong laju investasi. Selanjutnya tantangan dan hambatan di masa yang akan datang di dalam persaingan global. Ada beberapa tantangan dan juga permasalahan yang akan dihadapi Indonesia dalam persaingan global di era pandemi. Yang pertama, potensi defisit dan juga resesi ekonomi. Mengingat telah banyak negara maju di berbagai benua yang mengumumkan bahwa mereka akan masuk jurang resesi pada tahun ini. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat juga kian memanas. UMKM paling terdampak selama pandemi, sehingga pelaku usaha di sektor-sektor ini terus dipacu untuk berinovasi, untuk menghasilkan produk yang baru dan juga berstandar ekspor. UMKM juga diminta melakukan diversifikasi produk agar mampu bertahan di situasi bisnis yang belum pasti ini. Yang keempat, perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Mengingat pandemi ini membuat sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan juga kehigienisan menjadi prioritas yang utama. Yang terakhir, proteksionisme perdagangan dan meningkatnya hambatan perdagangan, di antaranya pemberlakuan tarif oleh negara mitra dagang, kewajiban lisensi impor dari negara mitra dagang, dan juga sustainable issues. Jika tadi kita membahas tentang permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia, maka selanjutnya saya akan membahas tentang solusi dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Solusi yang pertama itu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi tertentu agar sumber daya manusia yang masuk ke sebuah perusahaan memiliki kualitas yang tinggi. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif serta inovatif dari masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.